Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, muliakan, dan selalu kita ikuti arahan-arahannya Ketua Dewan Syariah Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh, Bapak Erwin Chandra Kelana, Komisaris, segenap direksi, Pak Amir Hamzah, Pak Wahyu, Pak Aziz, Bu Rini Iswanti, segenap PLC, Pak Eli Imam, Eyang, Rudi, Pak Raden Iwan, Pak Wisnu, Bu Ratu Ira, ada Bu Dewi Arasati, dan seluruhnya para ALC, SLC, seluruh LED, dan juga yang kami banggakan para kolet di belakang, yang insya Allah inaugurasi ke depan segera menjadi LED duduk di depan, dan terutama MC yang luar biasa dan para panitia, Pak Firly Ramli, pembina dari sales. Alhamdulillah kita sangat berbahagia pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Waktu tadi kemarin kita pelantikan, saya berdiri di atas bersama manajemen dan juga sales. Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu semua berdiri. Saya saat itu, dokter, seperti menyaksikan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid atau bahkan oleh Saifuddin Qutus, pasukan yang siap memenangkan pertempuran, pasukan yang membuat keajaiban-keajaiban yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan yang banyak, pasukan yang meruntuhkan dua peradaban besar, Persia dan Romawi. Persia hilang selamanya setelah perang Qadisiyah, dan Romawi Timur, saat itu hanya ada Romawi Timur karena Romawi Barat sudah dikalahkan tahun 476 oleh Persia. Romawi Timur berpusat di Konstantinopel yang disebut dengan Bizantium. Itu pun kemudian berhasil dikalahkan dalam perang Yarmuk. Bapak Ibu sekalian, terkenang saat tersebut bagaimana pasukan Islam menghadapi kekaisaran Romawi yang begitu hebat. Ceritanya begini. Jadi kalau kita bicara perang melawan Romawi, ini sejarahnya udah panjang, dimulai dari perang Mu'tah, bukan pakai ain, Mu'tah, kemudian perang Tabuk, baru perang Yarmuk. Jadi bayangkan Persia itu sudah ada dari 1000 tahun yang lalu, 10 abad yang lalu. Sedangkan Romawi sudah ada dari 600 tahun yang lalu. Ini peradaban yang sangat tua, bahkan lebih mungkin dibandingkan dengan Amerika dan Cina pada saat ini. Pas banget, Amerika mewakili Romawi, Cina mewakili Persia pada kondisi sekarang. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat semangatnya yang sangat luar biasa dari kejadian ini. Dimulai dari perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Bapak Ibu yang luar biasa adalah 200.000 pasukan Romawi melawan hanya 3.000 pasukan Muslim. Jadi sebab terjadinya perang Mu'tah adalah setelah perjanjian Hudaybiyah yang dianggap merugikan umat Islam, yang saat itu para sahabat mempertanyakan, kita semua sudah tahu ceritanya, saya tidak. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Karena salah satu perjanjiannya adalah masyarakat tidak boleh dilarang untuk membincangkan Islam. Dan Rasulullah tidak dilarang untuk berdakwah kemanapun. Maka setelah selesai perang Hudaybiyah, Rasulullah mengirimkan surat dakwah ke seluruh penjuru dunia.
termasuk kepada penguasa Bizantium saat itu, yaitu Heraklius. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya bahwa Heraklius bertanya kepada utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW, dan beliau sebenarnya meyakini kebenarannya. Akan tetapi ketika melihat penasihat-penasihatnya menolak, maka dia nggak jadi mendukung. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa ketika sudah diuji yang bawa surat tadi, jawabannya ternyata adalah betul sesuai semua. Apakah engkau tidak berdusta? Kami tidak berdusta. Ketahuilah, kalau yang kau katakan benar, maka nabi yang dimaksud akan segera menguasai tempat yang aku kuasai sekarang. Bapak Ibu, padahal pada saat tersebut bayangkan, saat itu Heraklius itu baru menang perang lawan Persia yang Allah abadikan dalam surah Rum. Ya. Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi ceritanya pada waktu tersebut belum ada larangan judi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat itu berjudi dengan orang kafir Quraisy. Karena apa? Sudah dapat ayat ini. Saat itu lebih kuat Persia. Dan saat itu Persia lagi menang. Romawi kalah. Jadi Persia itu penyembah matahari. Itu identik dengan orang kafir Quraisy. Sedangkan Romawi itu adalah termasuk dalam agama Samawi. Sehingga umat Islam itu lebih dekat kepada Romawi pada saat tersebut. Begitu kan? Nah, saat tersebut dibuatlah sebuah pertaruhan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempertaruhkan 4 ekor unta. Bahwa siapa yang menang dalam waktu ke depan. Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah meyakini firman Allah 100% dan sudah turun gulibatir Rum ini. Dan kemudian Sayaglibun akan kembali dikalahkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq berani mempertaruhkan bahwa Romawi akan menang. Singkat cerita sampai 7 tahun kemudian, ternyata belum juga berhasil menang. Maka bertanyalah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata bahwa yang dimaksud dengan bid'ah sinin, beberapa tahun ke depan itu 10 tahun. Maka tambahin 2 tahun lagi. Sehingga, dan betul belum genap 2 tahun, pada tahun ke-8 menjelang ke-9, Romawi akhirnya mengalahkan Persia, menguasai seluruh dataran Syam. Syam itu berarti Suria, Palestina, dan Damsyik dan seterusnya dikuasai kembali oleh pasukan Rum. Jadi bayangkan, lagi kuat-kuatnya Romawi saat itu, ketika menerima dakwah, Heraklius mengatakan, kalau yang kau katakan benar, maka nabimu itu akan segera menguasai tempat ini. Bapak Ibu, dan sebagai bukti bahwa Heraklius membenarkan, walaupun dia tidak masuk Islam, dia kirimkan hadiah yang begitu banyak. Nah, itulah yang terjadi ketika pada masa dikirimkan surat dakwah. Akan tetapi, ketika Rasulullah kemudian pada tahun 622 Masehi mengirimkan kemudian ada beberapa yang dibunuh. Nah, ada beberapa yang dibunuh. Nah, dibunuh, utusan-utusan Nabi dibunuh. Sehingga bentuk perang ini adalah bentuk kemarahan dari umat Islam karena utusan-utusannya dibunuh oleh orang-orang Romawi. Walaupun yang membunuh nanti ada Bani Ghosaniyah dan lain-lain yang berada di tengah-tengah tersebut. Maka Bapak Ibu bayangkan 3.000 menghadapi 100.000. Dan singkat cerita, kita nggak usah cerita panjang lebar, 3.000 orang mengalahkan 100.000 Bapak Ibu. Saat itulah dalam perang Mu'tah tersebut Rasulullah menugaskan 3 panglima, yaitu siapa saja? Dia adalah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah, dan ketiga-tiganya syahid. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib yang sangat fenomenal, megang bendera, tangannya putus, dipegang tangan kiri, kakinya putus, dijepit pakai paha. Akhirnya beliau syahid dan tidak kurang dari 90 tusukan pedang dan panah menghujani tubuhnya. Akhirnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, beliau syahid juga, dan kemudian Khalid bin Walid mengambil alih. Dan pada saat tersebut, singkatnya umat Islam mencapai kemenangan. 3.000 mengalahkan 100.000. Sehingga ketika pulang ke Madinah, Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Khalid bin Walid sebagai
Saifullah, pedang Allah. Oke, singkat cerita begitu Bapak Ibu. Nah, Heraklius kemudian dendam. Dia dendam, kenapa bisa 100.000 dikalahkan oleh 3.000? Maka dia mempersiapkan 400.000 pasukan dalam persiapan perang Tabuk untuk membalas dendam Bapak Ibu. Dan kemudian sudah masuk ke wilayah Arab, sebagian wilayah Arab sudah dikuasai. Maka Rasulullah pada saat tersebut masih ada dan Rasulullah memimpin langsung pertempuran dalam perang Tabuk ini. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan yang terbanyak yang pada saat itu pernah dikumpulkan, yaitu 30.000 pasukan. 30.000 melawan 400.000, 1:10 lebih, subhanallah. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian dalam perang Tabuk ini? Saat itu terjadi musim panas yang amat sangat luar biasa. Sehingga Heraklius dan komandannya mengatakan, nggak mungkin orang Arab itu sampai ke sini, nggak mungkin. Onta saja mati, nggak mungkin manusia bisa sampai di sini. Pada kenyataannya, pasukan kaum muslimin sudah sampai mendekati daripada pasukan Romawi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bukan manusia, kabur. Pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu kabur Bapak Ibu sekalian. Dan umat Islam kemudian pasang tenda, nungguin 10 hari. Khalid bin Walid, kita kejar, kita tumpas mereka. Kata Rasulullah, perang sama mereka masih panjang, nanti perang lagi sama dia. Sekarang kita pulang dulu, baru pulang dulu. Betul, memang habis itu ada perang lagi. Itu daya lihat Rasulullah, emang nubuat ya, beliau bisa melihat ke depan. Perang Tabuk menang lagi Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya kita berjumpa dengan perang Yarmuk, perang yang sangat luar biasa. Ini mohon perhatikan karena ada mindset yang sangat penting dalam menciptakan kemenangan di sini Bapak Ibu. Maka muncullah sebuah legenda yang bernama Khalid bin Walid. Saifullah, pedang Allah yang tidak pernah dikalahkan. Kenapa? Ya, dia dianggapnya pegang pedang dari langit. Sehingga semua pertempurannya menang, nggak pernah kalah. Itu bikin gentar orang Romawi. Padahal Romawi pasukannya, infanterinya, kavalerinya, pasukan berkudanya, pasukan gajahnya, sangat lengkap sekali, ratusan ribu Bapak Ibu. Maka tibalah saatnya perang Yarmuk, perang yang sangat menentukan. Dan perang Yarmuk ini diawali dengan perang-perang kecil. Dan di antaranya dalam episode perang kecil itu, salah seorang komandan besar, jenderal besar yang bernama Georgius Theodorus atau panggilannya Jurja. Beliau adalah adik daripada Heraklius. Jadi suatu ketika pasukan bertemu, biasa duel dulu kan. Majulah si Jurja ini, Georgius Theodorus, maka menantang Khalid bin Walid. Bapak Ibu, maju ke depan. Khalid bin Walid memang yang paling hebat ketika duel seperti ini. Dan duel ini terjadi berkali-kali. Dan Khalid bin Walid selalu menang. Ketika bertanding baru ada lemparan tombak sebentar ditangkis, si Jurja berhenti dan dia melakukan dialog. Nanti dialognya kita saksikan nanti. Ada filmnya, singkat saja. Bagaimana kemudian dia rasa takjubnya dia kepada Khalid. Dia bertanya begini, "Ya Khalid, boleh aku bertanya kepadamu? Silakan. Apa betul engkau mendapatkan pedang dari langit? Apa betul engkau mendapatkan pedang dari Allah?" Maka Khalid dengan kejujurannya berkata, enggak mungkin. Sungguh pada nabi membawa risalah yang benar. Dan di antara kami ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan. Dan aku termasuk yang mendustakan. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku. Aku berhasil memenangkan pertempuran denganmu pada perang Mu'tah. Dan Rasulullah memberikan gelar kepadaku pedang Allah atau Saifullah. Kemudian jelaskan aku tentang Islam, jadi nggak perang malah ngobrol. Maka kemudian Jurja ini kemudian dia banting pedangnya dan perisainya. Dan aku masuk Islam. Maka beliau dibawa ke pasukan kaum muslimin. Dan beliau sempat sholat 2 rakaat. Dan kemudian berperang di samping Khalid bin Walid. Dan inilah orang yang sangat beruntung. Masuk Islam baru sebentar banget, cuma sempat sholat 2 rakaat, langsung memperoleh syahid dan jannah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian,
Maka ini menggentarkan mental daripada pasukan Romawi. Apa yang terjadi berikutnya? Pasukan Romawi semakin down. Jumlah 240.000 tapi nggak punya mental. Karena di hadapan mereka dibayangkan adalah mereka berhadapan dengan pasukan yang ajaib. Pasukan yang nggak pernah kalah. Berapapun jumlahnya nggak pernah kalah. Mereka down mentalnya. Sampai ketika perang, mereka menggunakan strategi bahwa kaki mereka diikat satu sama lain. Diikat, jadi biar nggak kabur. Kemudian pakai strategi turtle, dia pakai perisai. Nah, di model begitu ketakutan. Maka pasukan muslimin dengan leluasa, kakinya disabet, kena lo, loncat ke atas, dibunuh dari atas. Nanti kita lihat filmnya Bapak Ibu. Sebentar. Lihat, bahwa mental pemenang itu sudah ada muncul. Dan itu mental pengecut, mental kalah yang dihinggapi oleh pasukan Romawi berakibat sangat fatal. Masa 240.000 kalah dengan 30.000. Dan itu ternyata berlaku juga mental kalah ini terjadi di umat Islam. Ketika kemudian suatu ketika pasukan kaum muslimin diserang oleh Mongol. Oleh pada masa Genghis Khan dan Hulagu Khan. Bapak Ibu, semua pertempurannya selalu menang. Sehingga opini bahwa pasukan Mongol ini selalu menang, gak bisa kalah. Itu pasukan kaum muslimin di sebuah kota yang mau diserang udah ketakutan duluan. Sebelum berperang ditawarkan, mau nyerah apa mau kami bunuh sampai habis. Karena terkenal kekejamannya. Nyerah. Tapi udah nyerah dibunuh juga. Hingga sampai Baghdad dikuasai oleh Mongol. Semuanya dibunuh habis. Darah-darah memenuhi sungai Efrat. Bahkan bukan cuma darah, tapi buku-buku sehingga berwarna hitam karena penuh dengan tinta pada saat tersebut. Habis dikalahkan oleh pasukan Mongol. Lihat Bapak Ibu, mental itu sangat berbahaya. Tapi ada seseorang yang mentalnya begitu hebat yang bernama Saifuddin Qutuz. Lagi-lagi Saifuddin. Nama Saifuddin keren ini ya. Tadi Khalid bin Walid Saifullah. Nah, ini Saifuddin pedang agama Al-Qutuz. Dia dari Mamlukiyah Mesir. Menolak anggapan tersebut. Kita ada Allah, masa kalah sama orang Mongol? Maka dia persatukan, dia kumpulkan kekuatan-kekuatan kaum muslimin Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya ternyata Saifuddin Qutuz ini singkat bisa mengalahkan Mongol. Subhanallah. Pada saat inilah kita butuh Bapak Ibu Saifuddin Qutuz. Butuh Khalid bin Walid yang mentalnya mental pemenang. Bayangkan ketika di awal-awal dulu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 itu mental kita mental pemenang sekali. Percaya dirinya luar biasa. Itu model umat Islam itu. Kita putar dulu ya filmnya ya. Silahkan diputar dulu. Suara. Kaum muslimin mau angkat kaki dari Syam, negeri yang dikuasai Romawi Timur. أن تعودوا إلى بلادكم التي جئتم منها. Stop dulu. وأن تأخذوا كل ما Stop dulu. غنمتموه من الشام وتمضوا بسلام. Hold. على ألا تعودوا لغزو الشام ثانية. Stop dulu, di pause saja, di pause. Jadi ketika sudah mau perang, saking ngepernya orang Romawi, dia memberikan penawaran, "Woi, kaum muslimin, kalian datang ke sini tuh karena kelaparan, daerah kalian gersang. Maka begini deh, gak usah perang. Bawa semua onta sama kuda kalian. Kami penuhi dengan semua harta pampasan. Kalau kurang kami tambah lagi, kalian pulang. Tahun depan kalian datang lagi, kami penuhi lagi, pulang lagi, gak usah perang. Untuk mengurangi korban nyawa." Tapi apa jawaban dari kaum muslimin? Jawabannya luar biasa. Daripada Khalid bin Walid, dia mengatakan, "Kami haus darah. Dan kami dengar darah yang paling manis darah kalian orang Eropa." Ditolak mentah-mentah Bapak Ibu. Ngeper nggak, coba lihat. Itu perang urat saraf yang luar biasa ya. Kami haus darah dan kami dengar darah yang paling manis adalah darah orang-orang Romawi. Kita teruskan. كرم كبير من الإمبراطور. فماذا تقولون؟
نرفض هذه الشروط. Namun upaya ini gagal karena umat Islam tetap bersekutu dengan 3 opsi: memilih Islam, atau jika tidak mau cukup membayar jizyah jika tidak mau perang. Kalau memang mereka menolak, tidak dipaksa. Bukan berarti kamu Islam, tidak, bunuh. Khalid yang namanya menggetarkan pasukan Romawi. Ia ingin menjajal kemampuan legenda perang kaum muslimin ini. Khalid! Abruz ilayya ya Khalid! Ini yang Georgios Theodorus atau Jurja. Kedua panglima besar maju ke tengah lapangan. Georgios menatap Khalid bin Walid sambil menyelidiki kehebatan pemimpin muslimin ini. Dalam hatinya ia bertanya, sebenarnya apa rahasia kehebatan Walid? Apakah karena mendapatkan pedang dari Allah sehingga mendapat julukan pedang Allah? Terdorong rasa penasaran, Georgios mendekati Khalid bin Walid dan bertanya, apakah benar pedang yang dimiliki Khalid berasal dari langit, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? يا خالد أخبرني وأصدقني هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ لا. فبما سميت سيف الله إذن؟ إن الله بعث نبيه فينا فدعانا فنفرنا منه ونعينا عنه ثم إن بعضنا كذبه وبعضنا صدقه فكنت في من كذب ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. يا خالد إلى ما تدعون؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Kejujuran Khalid membuat Georgios semakin kagum. Sifat lembut dan rendah hati seorang panglima perang yang handal tidak mungkin seperti itu, kecuali karena didasari keyakinan agamanya yang mendalam. Georgios terus bertanya semakin dalam, dan Khalid menjawab dengan jawaban yang masuk akal dan rendah hati. بالله صدقتني ولم تخدعني؟ بالله صدقت وإن الله ولي ما سألت عنه. علمني الإسلام. Hingga akhirnya, di luar dugaan Khalid bin Walid, Georgios tiba-tiba membuang senjata dan tamengnya, meminta pada Khalid untuk mengajarinya tentang Islam. Hidayah Islam mengetuk hati sang jenderal Romawi. Georgios kemudian dibawa masuk ke barisan pasukan muslimin untuk belajar Islam. Diawali dengan bersuci dan sholat 2 rakaat, karena di tengah pertempuran hanya itulah yang diketahui Georgios tentang Islam, dan hanya itu pula amal ibadah yang ia lakukan selama memeluk Islam. Namun keimanan sudah melekat dalam hatinya. Georgios pun berganti pakaian dan bergabung dengan pasukan muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Tentu saja tindakannya ini membuat pasukan Romawi semakin kehilangan arah. Apalagi Georgios juga membocorkan strategi perang Romawi pada Khalid. Tentu saja keislamannya menyumbang peran besar bagi umat Islam di perang Yarmouk. مرحبا بك بيننا يا جرجة. Maka saat peperangan Yarmouk meletus, Georgios begitu bersemangat memerangi pasukan Romawi, bahkan mengharapkan bisa mendapatkan kemuliaan mati syahid melawan bangsanya sendiri. Georgios pun akhirnya berhasil mendapatkan kemuliaan yang dicita-citakan oleh semua pasukan muslimin. Ia gugur menemui syahidnya.
Tes satu deh. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Setelah penaklukan daripada Bizantium di Yarmuk ini, maka terbukalah seluruh Syria yang kita kenal, wilayah Syam dikuasai, Palestina dikuasai dan seterusnya. Hingga pada akhirnya mereka berpindah ke Konstantinopel. Dan saat itu Raja Heraklius ada patungnya sekarang di daerah Yarmuk ya. Yarmuk itu nanti berbatasan dengan Tiberias, di sananya sebelah utaranya dengan Palestina dan seterusnya. Itu ada patungnya Heraklius dan dia mengatakan bahwa selama tinggal kota yang indah, selamanya aku tidak akan pernah bisa ke sini lagi. Begitu. Sudah nyerah. Karena tahu betul sebenarnya dia bahwa yang menyerang dia ini adalah Nabi SAW. Nah, Bapak-Bapak sekalian, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Kuncinya di mana? Mental. Pasukan Islam pun bisa kalah. Ketika kalah terus dari Mongol. Sebabnya apa? Mentalnya mental kalah. Si Mongol punya mental menang. Tapi ketika seorang Saifuddin Qutuz tidak mau menyerah, dia bisa break mindset bahwa orang Mongol pun dengan izin Allah, kita ada Allah kenapa mesti takut, bisa kita kalahkan, dan ternyata bisa dikalahkan. Bapak Ibu, kita sudah pernah semua ke Turki Bapak Ibu, betul ya? Bagaimana Konstantinopel ini adalah kota, ya masih banyak yang belum. Makanya yang belum pengenlah ke Turki. Karena kita bisa belajar yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Laut Marmara, Teluk Selat Hormuz dan sebagainya itu ada benteng yang begitu kuat sehingga itu adalah benteng terkuat di dunia. Tahun berapa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih? 1453. Tahun berapa Rasulullah menubuatkan bahwa akan difutuhkan Konstantinopel? 800 tahun sebelumnya. Telah ada berapa kali perang untuk menaklukkan Konstantinopel? Sudah ada 8 kali perang besar. Bahkan sudah dimulai sejak sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, betul? Beliau ketika ingin sesuai dengan janji Rasulullah, ingin menjadi sebaik-baiknya pasukan, maka beliau di usia 80 tahun, beliau datangi ikut berperang. Dan sebelum beliau wafat, beliau berpesan, kalau aku mati, kuburkan aku di titik terjauh, maksudnya paling dekat dengan pintu Konstantinopel, agar aku bisa menyaksikan ketika suatu ketika Konstantinopel itu diduduki oleh umat Islam. Lihat, silih berganti menyerang Bapak Ibu. Silih berganti. Kenapa? Mental pemenang yang dimiliki sehingga akhirnya berhasil. Dan sampai sekarang Alhamdulillah Konstantinopel atau Istanbul, dulu Islambul dulunya, terus berada di pangkuan umat Islam. Nah, mental pemenang inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya mental pemenang. Subhanallah, saya melihat kemarin bagaimana Bu Eni Kurniasih, kemudian para leader-leader yang lain, mereka punya mental pemenang yang sangat luar biasa. Aura positif ini yang harus kita bangun, aura optimis, aura bahwa kita akan terus maju dan memimpin pasar, memenangkan persaingan ini. Kalau ada aura-aura negatif, itu harus segera disingkirkan, karena itu akan merusak. Mental pemenang ini harus kita munculkan, Anda semua munculkan di jaringan Anda, di seluruh leader-leader kita Bapak Ibu. Sehingga ketika itu sudah ada, maka kemenangan insya Allah akan terwujud. Tapi satu lagi, syarat menang yang harus dipenuhi. Sebenarnya sudah hampir, saya sudah nunggu-nunggu tuh ketika Dr. Mawardi menyampaikan ayatnya. Karena pas saat yang bersamaan saya lagi mentadaburi ayat tersebut. Cuma mungkin belum waktunya mepet ya dokternya. Yaitu ketika Dr. Mawardi menyampaikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ajarkan aku satu kalimat yang kalau sudah diajarkan ini selesai semua urusan masuk surga. Apa kata Rasulullah kalimatnya?
amantu billah sumastaqim. Karena rahasianya Bapak Ibu sekalian, rahasianya adalah siapapun yang istiqomah, maka nahnu auliyaukum. Kami, Allah, akan menjadi kekasihnya, pelindung orang-orang yang istiqomah tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Jadi ada kata aulia, ada kata wali, ada kata kekasih Allah. Sinkron ayatnya dengan ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan semua di sini adalah wali Allah. Menurut mufasir semua wali Allah, karena lanjutannya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cuma makomnya berbeda-beda. Mari kita tingkatkan makom kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan diberikan kepada waliullah. Apa dalilnya? Hadis qudsi, hadis sahih Bukhari, bahwa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumandangkan perang kepadanya. Itu ada fi'il madhi diawali dengan qad yang berarti keniscayaan. Harbi ini maknanya juga selain perang, persaingan. Berarti kalau kita mau menang persaingan Bapak Ibu sekalian, ini kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lawan-lawan kita dalam persaingan ini, mereka Masya Allah, yang dari tingkat cemen, mainan tuyul, mainan jimat, pasti mainan dukun, sampai tingkat dewa yang menyembah iblis. Luar biasa yang mereka lakukan. Bapak Ibu belum berjumpa dengan pesaing-pesaing yang seperti itu, yang menghalalkan segala cara. Begitu terganggu omsetnya, kirim santet, tongkleng. Oh, itu terjadi, saya sudah mengalami Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mengalami hal tersebut. Luar biasa. Mereka wali-wali syaitan, wali-wali iblis gitu. Maka kalau kita tidak menjadi waliullah, nggak akan bisa menang. Kita biasa-biasa saja, nggak akan bisa menang. Kita harus punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin disampaikan Pak Rafiq Hananto, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah melakukan beberapa hal, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Kalau udah Allah cinta sama kita, beres, selesai Bapak Ibu. Selesai sudah. Nggak usah pusing omset, nggak usah pusing apapun, udah beres kalau sampai Allah mencintai kita. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Artinya seorang waliullah ini kata kuncinya pada cinta Allah. Kalau sampai kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah dulu atau dicintai Allah dulu? Mencintai Allah dulu. Wallahu alam, nanti Dr. Mawardi yang akan menjelaskan. Tapi kalau dari penalaran saya yang dhaif, yang mungkin salah, surah Al-Maidah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka sehingga kemudian Allah memberikan rizki kepada kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba may yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki untuk bisa mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Subhanallah Bapak Ibu, ini kenikmatan kita di sini. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Masya Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai setiap amal yang menyebabkan semakin dekat kepada kecintaan kepadamu. Kalau kita baca doa ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mudahkan kita ibadah-ibadah apapun. Jadi enteng, jadi mudah. Kita bisa merasakan Bapak Ibu ya, bahwa kalau saat iman itu tinggi, saat dekat kepada Allah, ibadah enak, semuanya enak, kita mudah beribadah. Tapi kemudian hilang lagi, futur lagi dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, kita misalnya khusyuk. Khusyuk susah nggak Bapak Ibu? Susah. Khusyuk susah. Iya betul.
Sebagian besar orang mengatakan demikian. Tapi kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah kasih kemudahan kita khusyuk. Begitu mudahnya khusyuk. Karena begini rahasianya nih. Allah ini saya ngomong biarin aja, tenang aja, ada Dokter Mawardi. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita lagi sholat, ingat apa? Ingat BC. Ingat, belum pakai skincare ibu-ibu tuh. Berarti apa? Ada yang lebih utama daripada Allah. Ada yang lebih utama daripada Allah. Seorang tabi'in mengatakan, tapi jangan dipandang dengan pandangan fikih ya. Dia mengatakan, dosa yang paling besar bagi saya adalah ketika saat sholat ingat kepada selain Allah. Saat sholat aja ingat kepada selain Allah. Gimana ketika di luar sholat? Nah, ketika ada yang lebih besar dari Allah dalam sholat kita, makanya kita kan diminta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya sholat itu miniatur daripada kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menomorduakan Allah, mengalahkan Allah yang kesekian, sholat juga nggak akan bisa khusyuk. Kalau kita di luar sholat, Bapak Ibu, kita lebih sering tidak mengingat Allah, maka di saat sholat pun jadinya nggak bisa ingat Allah, nggak bisa khusyuk begitu. Itu miniatur dalam kehidupan kita. Maka Bapak Saudara, seorang waliullah apa? Hatta uhibbahu. Dan kalau sudah Allah cintai, subhanallah. Ini ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Fa'idha ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya ketika mendengar. Mufassir hadis mengatakan maksudnya menjadi pendengarannya, Allah menjaga pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, menjadi tangannya ketika dia bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya ketika dia berjalan. Jadi seorang waliullah ini, maka dia akan sangat dekat dengan Allah. Allah selalu terlibat dalam relung-relung hidupnya. Ma'iyatullahnya begitu kuat. Dan wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku kasih. Ada lam taukid, ada nunnya dikasih tasdid lagi. Itu pasti dikasih. Subhanallah. Dan Bapak Ibu, sekarang begini, waliullah ya, kekasih Allah. Kalau masa dahulu ketika Islam cemerlang, ketika Islam memimpin dunia, kalau ada kekasih Allah yang Allah sayangi, Allah cintai, kemungkinan besar itu akan dikasih kewalian dari jalur kezuhudan. Orang yang zuhud, yang menjauhi dunia, itu akan menjadi kekasih Allah. Tapi di saat ini Bapak Ibu sekalian, saya kok berpikiran, kalau Allah menyayangi, mencintai seseorang, seorang ini pantas, dunia tidak ada di hatinya. Dia menyadari bahwa dunia ini adalah wasilah yang harus dikuasai. Saya yakin kok Allah akan memilihkan walinya itu adalah justru orang-orang yang akan masuk lewat jalur kesyukuran atau jalur perjuangan. Jadi saya baca buku, ada 7 jalur kewalian Dr. Mawardi. 7 jalur kewalian. Dan jalur pertama itu jalur ilmu. Jalur ilmu. Sehingga dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa idalam takunil ulama'u awliya Allahi fama ala wajhil ardi mi wali. Kalau ulama itu bukanlah kekasih Allah, bukanlah waliullah, maka di dunia ini tidak ada wali. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak yang cenderungan agamanya bagus, sekolahkan agama. Itu yang paling gampang menjadi wali. Kalau bisa di sekolahnya Dr. Mawardi, Universitas Madinah. Wah, Masya Allah, itu kan pilihan betul. Kalau udah sampai doktor itu, pinter pun belum tentu bisa di situ ya dokter ya. Dia hanya 1-2 orang saja per negara. Dan lulusannya keren-keren. Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ustadz Bahtiar Nasir, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Samsir Ali, Imam New York. Ada lagi Said Akil Munawar, Menteri Agama. Subhanallah. Ini beliau cerita ketika beliau menjadi Menteri Agama, saat itu UIN itu banyak lulusan-lulusan Amerika sama Eropa. Ketika beliau jadi Menteri Agama, lulusan-lulusan Timur Tengah dimasukin. Sehingga konstelasi berubah ya.
Akhirnya terutama di S1-nya itu banyak lulusan-lulusan Timur Tengah, termasuk Dr. Mawardi, belum lulus sudah dikasih NIP, dikasih nomor induk pegawai. Nah itu Said Akil Munawar itu, lulusan Madinah. Tapi Bapak sekalian berikutnya, kita cari jalur apa yang cocok bagi kita. Ada jalur kezuhudan, jalur kesabaran tertimpa musibah. Profilnya itulah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau kita ada sakit, Pak Rafiq sakit, syukuri saja itu sebagai wasilah buat semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan para wali jalur ini, kebanyakan para wali. Tapi Pak Rafiq ini bisa masuk beberapa jalur. Jalur sakit bisa. Ada jalur kepemimpinan. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, itu jalur kepemimpinan. Pak Rafiq Hanan itu bisa juga. Makanya nanti for gubernur 2024. Nah, itu. Jadi waliullah lewat jalur kepemimpinan, ya kan? Nanti kan kalau udah gubernur Jawa Tengah, penduduknya terpadat, presiden dikit lagi itu udah, masya Allah. Makanya Abu Hurairah pernah berkata, 1 hari aku memerintah dengan adil karena Allah, lebih aku cintai daripada sholat 60 tahun. Nah itulah jalur kepemimpinan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang kita lupa, ada jalur kesyukuran. Dan ini langka. Ternyata langka. Lebih banyak yang lulus adalah jalur kesabaran, jalur musibah, lebih banyak yang syukur, yang berhasil. Kalau jalur kesyukuran ini orang yang Allah kasih dunia, tapi dia tidak terlena. Dia nggak lupa dengan dunia tersebut. Nah inilah kita. Dan yang jangan lupa ada satu lagi, jalur perjuangan. Di antara para nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tentunya, nabi siapa yang makomnya paling tinggi? Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi Musa itu di level langitnya itu di atasnya Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain di atas. Apa faktornya? Nah, keilmuan dia ada, tapi faktor perjuangan. Dia melawan daripada Fir'aun. Ya, itulah jalur perjuangan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, wali ini seringkali diidentikan dengan karomah. Kita kenapa sih kok nggak bisa merasakan adanya keajaiban-keajaiban, karomah? Bukankah itu bisa meningkatkan keimanan kita, Bapak Ibu? Ya wajar, karena kita tidak mau mengambil jalur perjuangan. Jiddiyah kita, kesungguhan kita, mujahadah kita ini kurang. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian yang sudah berjuang habis-habisan sampai ke pelosok-pelosok dengan niat yang benar, maka insya Allah akan didapat itu Bapak Ibu. Saya yakin sekali. Sehingga para ulama, saya banyak membaca Dr. Mawardi tentang kekaromahan ini. Ternyata kekaromahan itu ada 2 namanya. Karomah hissi sama karomah ma'nawiyah. Karomah hissi itu adalah karomah yang khariqul addah, yang keajaiban-keajaiban yang terjadi, bisa jalan di atas air, bisa terbang di langit, bisa membaca, meramal dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Karena kalau dia tidak waliullah bisa jadi wali setan, itu yang berbahaya. Sehingga para ulama kemudian mendefinisikan kalau mau melihat wali lihat 3 hal. Summa wali yu'rafu bisalasin. Wali itu dikenal dari 3 hal. Yang pertama adalah dia isarul haq, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya motivasinya buat Allah, semuanya untuk Allah. Ketika dia memilih sesuatu keputusan, pengambilan keputusan, dia serahkan kepada Allah mana yang terbaik, maka dia sering istikharah dan seterusnya. Semuanya dikembalikan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin, derajat-derajat orang yang salik ini bahasa tasawuf, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling pertama Nabi dan Rasul. Nabi Rasul pun ada yang ketemu Allah, ada yang bicara sama Allah, ada yang enggak. Tapi berikutnya adalah waliullah yang telah menyerahkan pengaturan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu identik dengan Al-Hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian yang pertama adalah isarul haq, yang kedua i'radu anil khalq, berpaling dari makhluk. Jadi makhluk ini tidak menjadi menguasai dirinya, dan yang ketiga yang paling penting iltizam sunnati bisidqi, dia iltizam kepada sunnah, kepada syariah dengan benar. Jadi kalau ada mengaku wali tapi dia enggak sholat, kiai kenapa enggak sholat? Bukankah fa'aqimus sholata li zikri, tegakkanlah sholat buat zikir, mengingat Allah. Nah, aku sudah punya metode untuk mengingat Allah, nggak perlu sholat lagi. Nah, itu wali setan kalau itu. Ya, nggak usah diikutin. Nah, misalnya, tapi yang menjadi
prinsip kita adalah kita ini harus menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang nih tanggal berapa nih? 25 Mei, tanggal 23 Syawal. Bapak Ibu ketahuilah, bulan Syawal ini adalah bulan yang bisa kita jadikan sebagai wasilah menjadi waliullah. Apa rahasianya Bapak Ibu? Orang beribadah itu ada 3 alasan. Yang pertama disebut ar-rajun, orang yang mengharapkan pahala. Kita pahala diberikan berlipat ganda, 10.700 kali, 30.000 kali saat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nah itu benar, nggak ada masalah. Kita semua sudah melakukannya. Kita bisa khatam Quran berkali-kali. Ada yang kedua, namanya al-khawfun, orang yang beribadah karena takut azab Allah, takut dengan neraka Allah. Ini juga nggak salah, bagus. Tapi bagus kita kalau bisa naik level menjadi al-arifun, orang yang arif, yang ma'rifah kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah memang karena Allah memerintahkan, yang beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Syawal ini pahalanya kembali normal, enggak diskon lagi, tetap dia beribadah. Kita qiyamul lail luar biasa, baca Quran khatam berkali-kali, masuk bulan Syawal anjlok. Itu tanda-tanda kita, dan itu tidak salah, wajar. Sebagai apa? Sebagai orang yang hanya beribadah karena seperti pedagang, yaitu ar-rajun, atau seperti budak, yaitu al-khawfun. Kita sudah naik peringkat menjadi al-arifun. Nah Bapak Ibu sekalian, maka sekarang bagaimana cara kita menjadi waliullah? Dan dikaitkan dengan ke-HNI-an kita ini yang penting. Jadi tadi, hatta uhibbahu tadi, caranya simple Bapak Ibu. Caranya mudah sekali, benar-benar mudah. Cuma kok kita sering lalai tidak melaksanakannya gitu. Apa caranya Bapak Ibu? Dan semua mungkin kita sudah membacanya. Yaitu caranya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan segala sesuatu lebih aku cinta. Yang paling aku cinta itu apa? Dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kepadaku. Subhanallah. Ini fardu kita, kata Dr. Mawardi, pahala wajib dibandingkan pahala sunnah itu seperti langit dan bumi. Di antara tipuan setan adalah kita jadi konsentrasi kepada yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Ekstrimnya, ini contoh masih ekstrim biar nyangkut di kepala. Sholat qiyamul lail 100 rakaat, tapi subuhnya telat atau kelewat. Nah itu masalah. Makanya mari kita sempurnakan fardu-fardu kita. Tapi menyempurnakan fardu maknanya juga adalah apa? Memperhatikan jangan sampai kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang wali. Bapak Ibu sekalian, seorang kekasih Allah itu sangat memperhatikan hati. Dia paling sedih itu kalau dia bisa merasakan hatinya itu jauh dari Allah. Dia sedih dan dia segera kembali. Sehingga wali itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini definisi dari wali ya, itu adalah, ini diambil dari Risalah al-Qusairiyah, bahwa intinya begini, wali itu diambil dari dari isim fa'il. Isim fa'il yang wazannya artinya mubalaghah. Yang artinya adalah, sehingga kesimpulannya artinya adalah dia adalah orang yang ketaatannya terus-menerus tanpa tercederai maksiat. Bukan berarti dia maksum, bukan. Tapi wali itu bisa konsisten, bukan mudabdabina, bukan berimannya ala harfin di tepi-tepi. Tapi dia sungguh-sungguh bisa terus salik, itu orang yang berjalan, fafiru ilallah, terus mendekat kepada Allah, takarub pada Allah. Semakin akhir hidupnya semakin dekat sama Allah. Konsisten. Nah, itu kalau kita Bapak Ibu sekalian sudah dekat sama Allah, begitu kita jauh sama Allah langsung kerasa, kok khusyuk saya berkurang, komunikasi saya dengan Allah menjadi lemah. Maka dia gundah gulana dan dia tambah ibadahnya, tambah zikirnya, tambah ibadahnya, kembali lagi senang lagi, dia bahagia. Itulah seorang waliullah. Dia senantiasa mengingat Allah, hatta uhibbahu, cinta. Apa kata kunci cinta? Ingat. Tadi kan kalau kita sholat nggak khusyuk, ya karena di luar sholat kita ini sedikit mengingat Allah Bapak Ibu. Kita terus mengingat Allah, komunikasi sama Allah. Nah kemarin waktu di Solo,
saya kasih resep. Ini resep yang nggak tahu dalilnya ada apa enggak gitu ya. Tapi yang ada dalilnya adalah sebuah kisah seorang tabi'in, saya lupa namanya, beliau kalau mau wudhu itu mukanya merah. Setiap mau wudhu mukanya merah dan nampak sahdu begitu. Maka sahabatnya bertanya, ya Syekh, kenapa kamu setiap wudhu seperti ini? Bagaimana aku tidak seperti ini? Aku akan berjumpa dengan kekasihku. Masya Allah. Jadi connect kita kepada Allah dipersering. Dan salah satu momen kita connect sama Allah pada saat kita melakukan ibadah. Sholat dimulai dari wudhu, baru mau melangkah kita wudhu, sudah connect sama Allah. Ya Allah, aku akan menghadap kepadamu. Begitu. Coba, waktu kemarin saya ingat Dr. Mawardi mengajarkan di Madinah, di Makkah maaf. Di Madinah pas lagi manasik Ustadz ya, bahwa ketika kita mau niat umroh, doanya udah kita hafal semua, labbaik Allahumma umrotan. Tapi para ulama menambahkan, nawaitu umrotan lillah. Kemudian Allahumma yasirli, yasir hali, wa taqabbalaha minni. Begitu Ustaz ya. Ya Allah, mudahkanlah umroh ini untukku dan terimalah umroh ini. Artinya apa? Komunikasi sama Allah itu terus terjalin. Pakai Pak Rafiq, walaupun pas lagi wudhu kentut berkali-kali, tapi itu kesempatan akhirnya terus komunikasi sama Allah. Mau sholat juga demikian. Nah, ketika kita dalam sehari terus penuh ingat sama Allah Bapak Ibu, maka insya Allah saya yakin kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bangun tidur, itulah juga kenapa kok kita doa-doanya lengkap. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, alhamdulillahi adhabanil ada wa afani. Dan make up, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Mau ke masjid sholat subuh, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa ayasari nura wa ayamini nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min khalfi nura wa min amami nura wa ja'ali nura. Masuk masjid, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau halal bihalal, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Enggak pernah lupa. Salah ya. Allahumma jannibna syaitan. Pak Rafiq luar biasa. Yang lainnya nggak sadar tuh kalau salah, langsung cepat dia salah. Yang lainnya nggak sadar kalau salah. Selalu ingat Allah Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin insya Allah kalau kita terus ingat Allah, dan leader-leader HNI ini adalah para wali-wali Allah, kekasih Allah, kemenangan Allah berikan. Insya Allah saya yakin. Visi kita untuk menjadi besar masih jauh ke depan. Dan Bapak Ibu, dalam setiap kemenangan ada tamhis, ada tamyiz. Apa itu, Dokter? Setiap kali kemenangan diberikan kepada umat Islam selalu ada tamhis. Liyumahisallahu, selalu ada saringan, selalu ada ujian. Ya. Selalu. Kemudian waliya'lamallahu ladina aman jahadu minkum waladina sabaru dan sebagainya. Kita ingat, saya tanya, ingat gak yang orang-orang lama, pertumbuhan terbesar HNI tahun berapa? Yang paling grafiknya paling meningkat. Kita apal grafiknya, 16-17. Itu paling begini, 18 sudah mulai, tapi masih 60 sekian persen, 19 55%. Tapi yang paling drastis ini adalah tahun 2016-17. Ingatkah Bapak Ibu pada tahun 2015 terjadi penyaringan? Dan ini dalam sejarah banyak sekali ketika umat Islam akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, lebih dahulu dilakukan penyaringan. Bapak Ibu, pada saat ini kerja dari BP3 sudah bekerja keras luar biasa. Bapak Ibu bisa beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan kemarin. BP3 sampai dinas luar, sampai ke mana-mana jalan untuk yang kemarin disampaikan oleh Pak Wisnu. Kita ingin membuat iklim bisnis yang kondusif. Sehingga sudah ada 17 LED dan mantan LED yang akan kena hukuman
karena menjual di bawah harga pasar. Dan sudah di take down 236.000 produk di marketplace. 236.000 produk sudah di take down, di take out dari marketplace. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, saat ini kita yakin banget, yang penting kita istiqomah. Kalaupun perlu sabar untuk merebut Konstantinopel perlu sampai 800 tahun. Kita jangan kelamaan kayak gitu. Ntar salah lagi. Perlu 8 kali perang besar sampai menang. Tapi kemarin Dr. Mardi membisikkan kepada saya. Habis Dr. Mardi bicara, bisikan. Sayang, ayat ini belum tertadaburi. PR buat Dr. Mardi akan segera. Tapi beliau mengatakan apa? Yang penting istiqomah. Kemenangan itu sudah pasti. Jangan sampai orang-orang yang tidak sabar mengambil jalan pintas, kemudian menyebabkan akhirnya bukan saja kita tidak mencapai tujuan, tapi hancur. Maka ayat yang tadi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya, wa ma yulaqaha illal ladina sabaru. Tidaklah bisa mencapai yang demikian itu kecuali orang-orang yang sabar menempuh jalan ini. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan yang Dr. mau disampaikan kemarin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita terus tidak pernah menyerah. Saya yakin akan ketemu jalannya hingga HNI ini menjadi perusahaan yang sangat besar, menjadi kebanggaan. Karena kita yakin Bapak Ibu sekalian, bahkan kejayaan umat Islam nanti ke depan, itu berasal dari Indonesia, insya Allah, kita yakin itu. Saya bacain aja ya, saya cuma baca ini tulisan dari Salim Fillah. Suatu saat kami duduk di Masjid Jogokarian di hadirat Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Kami katakan kepada beliau, ya Syekh, berbagai telaah menyatakan bahwa persoalan Palestina ini tak akan selesai sampai bangsa Arab bersatu. Bagaimana pendapat Anda? Beliau tersenyum. Tidak begitu ya ukhoya, ujarnya lembut. Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agama ini. Sesiapa yang dipilihnya di antara hambanya, dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu dia muliakan mereka dengan ajaran dan kejayaan itu. Pada kurun awal, lanjut beliau, Allah memilih bangsa Arab dipimpin Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan beberapa penguasa daulah Umayyah. Agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para punggawanya menyimpang, Allah pun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka. Di masa berikutnya Allah memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong daulah Abbasiyah, maka penyangga utama daulah ini dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah hingga Panglima, bahkan banyak ulama dan cendekiawannya Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia. Lalu ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan pada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir, yaitu Saifuddin Qutus, Baibars, Kolawun di antaranya. Merekalah orang-orang Mamluk. Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada bangsa Turki, Utsman Orturul, anak turunnya, serta khususnya Muhammad Al-Fatih. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah ini dan rasa-rasanya hingga hari ini Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin kejayaan Islam ini. Beliau menghela nafas panjang, kemudian tersenyum. Dengan matanya yang buta oleh siksaan, dia arahkan wajahnya pada kami lalu berkata, sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek, katanya sedikit tertawa, yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penzahiran agama ini. Dan bukankah Rasulullah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera mereka. Dulu para ulama mengiranya Khurasan dan Daulah Abbasiyah telah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyah. Tapi kini kita tahu, dunia Islam membentang dari Maghrib, dari Maroko sampai Merauke, ujar beliau terkekeh. Maka sungguh aku berharap yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kalian, wahai bangsa Muslim Nusantara. Hari ini
tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban ini. Dan aku sudah melihat tanda-tandanya, tapi barangkali kami, para pejuang Palestina, masih harus bersabar sejenak, berjuang di garis depan, bersabar menanti kalian layak memimpin, bersabar menanti kalian datang, bersabar hingga kita bersama dan kalian menjadi imam di Masjidil Aqsa yang merdeka. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ini membuat semangat kita. Mimpi kita masih terlalu jauh ke depan. Sungguh sangat naif kalau mimpi yang besar ini dikalahkan oleh mimpi-mimpi cetek untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kepentingan sesaat. Maka Bapak sekalian, saya minta kita semua saat ini siap untuk totalitas, siap untuk all out. Dan kita siap komitmen untuk menjalankan bisnis ini dengan benar, sesuai dengan arahan dari Dewan Pengawas Syariah. Kami akan memberikan sebuah tools, sebuah promo yang sangat dahsyat, yang anggarannya begitu besar. Untuk kita bisa melejit di beberapa bulan terakhir ini, dan menutup tahun 2022 ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kalau di antara kita masih ada yang berpikiran pendek, masih ada yang mementingkan diri sendiri, ini akan bisa menjadi justru berbahaya, karena bisa dijadikan buat sarana dia melakukan rekayasa dan pengeboman. Tapi saya yakin kita duduk di sini Bapak Ibu sekalian, kita duduk bersama di sini. Di samping BP3 akan terus bekerja lebih keras lagi. Kita semua komitmen untuk menjaga dan mengawal perusahaan kita ini agar bisa maju sedahsyat-dahsyatnya. Ibarat kita sekarang sedang perang. Perang itu ada pasukan infanteri yang paling besar. Ini infanteri kebanyakan nih. Ini infanteri. Tapi ada pasukan yang garis yang seperti RPKAD, Kopassus yang gerak cepat. Namanya kavaleri. Nah, ini kavaleri kita nih. Ada kavaleri kita. Ini kita udah siap Bapak Ibu. Cuma kemarin kita mau perang, itu banyak ranjau. Jadi kita nggak bisa. Udah gitu banyak sniper. Sniper yang tujuannya bukan kemenangan pasukan kita. Tujuannya buat tembak, dapat ghanimah diambil. Dan seringkali kena kita juga. Snipernya ngenain kita juga. Itu masalah yang kemarin kita lakukan. Nah sekarang insya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan kita semua, dengan bantuan Bapak Ibu semua, dengan bantuan sales, bantuan dari kita semua, BP3 yang kerjanya luar biasa. Ini sniper-snipers maupun ranjau-ranjau sudah kita bersihkan. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu. Saat ini pun kita sudah siapkan pasukan pengebom dari atas. Ini udah kita siapin nih pasukan pengebom dari atas. Dan akan tambah banyak lagi Pak Amir ya. Pasukan pengebomnya tambah banyak lagi. Influencer-influencer akan semakin banyak untuk mengenalkan produk HNI. Dan lebih hebat lagi Bapak Ibu sudah dibekali dengan landing page. Dan kita sudah bikin lagi landing page khusus yang dicantumkan oleh influencer tadi. Kalau ada yang tertarik dan mengklik Bapak Ibu, maka dia akan terkonek dengan agen stok aktif terdekat. Akan terkonek bukan dengan CRM HNI, bukan. Nggak boleh. HNI nggak boleh merekrut. Tapi akan terkonek kepada agen stok terdekat yang ada kriterianya. Dia aktif. Kalau nggak aktif, nggak diconteng aktif, dilewatin. Sehingga ini kesempatan kita untuk memberitahukan kepada jaringan kita, ayo agen stok aktif. Karena insya Allah akan dapat limpahan ini. Ya, karena orang yang mengklik landing page tersebut, teridentifikasi berada GPS-nya di mana, ketika dia ingin kontak siapa yang bisa membantu saya, akan dihubungkan dengan agen stok yang terdekat, agen stok aktif yang terdekat. Sehingga ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Udah gitu, amunisinya ditambahin nih. Sekarang amunisinya AK-47 yang canggih-canggih. Udah. Ini benar-benar nanti Pak Amir akan memberikan, ya Pak Amir ya. Amunisi yang begitu dahsyat luar biasa. Program yang kemarin dibilang sama Pak Basit ya. Kita itu menunjukkan manajemen sangat welcome dengan masukan-masukan dari para leader maupun para agen. Program bagi 1000 motor. Dengan syarat yang gampang banget. Mudah banget syaratnya. Jadi kita saatnya nih bergairah. Bapak Ibu saya yakin habis diumumkan sama Pak Amir Hamzah, udah pengen buru-buru check out aja udah
check out, tapi jangan dulu, ntar panitia bingung masih ada acara lagi. Karena masih ada speech ya, dan lain-lain. Karena kita siap untuk mendidih pikiran perasaan kita ini yang tidak sabar lagi menyampaikan kepada jaringan kita, menghidupkan kembali mesin-mesin kita, sehingga terbayang optimisnya seperti mindset dari pasukan Khalid bin Walid, seperti mindsetnya Saifuddin Qutuz, bahwa kemenangan itu akan kita capai Bapak Ibu, optimisnya 100%. Bukan kita buang sudah yang pikiran-pikiran negatif kemarin. Lupakan semuanya, kita sekarang berpikir positif, kenang masa-masa indah tahun 2016, 17, 18, itu kita hadirkan kembali sekarang. Terima kasih, salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.